Nah, astaga. Saya melindungi dia, usir kucing supaya tidak ada catfish, bikin dia gatal-gatal, tapi dia nangis begitu rupa. Hatinya lembut untuk binatang. Anak-anak bila tapi punya hati baik kepada binatang, bagaimana kepada manusia? Anak-anak itu harus dididik. Di gereja kadang-kadang anak-anak itu juga ada yang bully, yang jahat kepada anak lain. Apa kita diamkan saja? Beberapa hari lalu saya baca headlines, anak-anak bunuh diri di sebuah kota. Mengapa? Anak-anak itu dibully di sekolah. Saudara baca headline itu, orang tuanya ada yang mesu sekolah tersebut karena anak-anak lain bullying kepada student lain dibiarkan saja. Dan anak-anak yang dibully itu, saudara-saudara, anak-anak imigran yang bahasa Inggrisnya masih belum bagus, baru datang, diejek, diketawain, disisihkan. Lalu anak-anak itu frustrasi, mereka bunuh diri. Generasi ini menjadi generasi kejam, semakin kejam, tidak ada belas kasihan karena tidak dididik. Manusia penuh belas kasihan kepada binatang. Kalau ada limpahan minyak di teluk, burung-burung pelikan dibuat ke satu penampungan, dibikinkan kolam renang yang baru, dicuci bulunya. Manusia siapa yang peduli? Kita harus didik anak kita. Kepada para orang tua, ayah, ibu, opa, oma, om, tante yang namanya Kristen, khusus di Grace Community juga saya berkata, perhatikan anak-anak kita. Kalau anak kita lihat bully anak yang lain, kita tidak boleh diam saja. Kita harus mendisiplin anak kita. Kalau tidak, dia tidak ditanami bibit belas kasihan. Jangan mentang-mentang karena dia lebih kuat, lalu dia boleh melakukan semua maunya anak yang lebih lemah. Tidak boleh. Harus ajar belas kasihan. Lalu kita, orang tua, memupuk perasaan belas kasihan. Marilah kita saling mendoakan karena kita ada belas kasihan. Kalau ada warta tentang seorang yang sakit, bukan cuma kita dengar, oh dia sakit. Marilah pupuk belas kasihan, doakan. Dan bukan cuma doakan, marilah tunjukkan belas kasihan di hati kita, saudara-saudara. Dengan ikut berkunjung, bukan cuma tugas hamba Tuhan. Saudara boleh ikut melayani, pelayanan belas kasihan. Dan yang lain-lain, lebih lanjut, lakukan lagi apa yang saudara bisa. Amin. Mulai hal yang kecil-kecil, lakukan bentuk-bentuk belas kasihan. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi orang-orang yang punya hidup meaningful. Suatu hari kalau kita tinggalkan dunia ini, orang bukan berkata, syukur satu biang kerok sudah enggak ada. Tapi banyak orang menangis, kehilangan, karena seorang pelayan belas kasihan sudah pergi mendahului kita. Amin, saudara. Waktu orang mengucapkan kata-kata sepatah dua kata sambutan di pergabungan kita, orang boleh berkata kenangan mengenai kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dari pelayanan belas kasihan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.